Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat sabat buat kita semua yang sudah hadir di Selamat Zoom sabat. meeting ini, ya. Seberapa kita ada, kita akan mulai tepat pada waktunya untuk acara Sahabat Sore di Rumah Sakit Advent Bandung, mendengarkan kesaksian dari penyintas COVID saat ini, salah satu kru dari Hope Channel Indonesia ya, Stephen Monday. Nanti kita mau dengar ceritanya, kemudian jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah divaksin, mau memberikan testimoninya. Ini Pendeta Sarjono belum pernah kasih testimoninya. Nanti kita mau dengar ya, yang sudah divaksin. Ibu Doli juga sudah divaksin ya. Oke. Dan juga kita akan mendengar ulasan dari Dokter Rudi Satigi. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, kalau mau bertanya tentang apa yang dirasakan ini sehubungan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, boleh nanti menuliskan di chat room, atau kalau mau bertanya langsung nanti boleh klik raise hand, nanti saya akan panggil. Tapi pastikan nama yang ditulis adalah nama asli, karena kalau nggak ada namanya susah untuk panggil kan. Jadi begitu, nanti Dokter Satigi akan membagikan hal-hal yang perlu dijawab. Demikian juga mungkin Dokter Alvin juga bisa ya. Heeh. Baik, kita akan memulai acara kita pada sore hari ini dan nanti akan ditutup dengan renungan firman Tuhan, tutup sabat oleh Ibu Evangelis Doli Rumagit. Juga Ibu Doli Rumagit akan mendoakan bagi kita masing-masing yang memiliki pokok doa. Kalau pokok doanya panjang, ini ada Pendeta Sarjono juga yang bisa bantu untuk berdoa. Jadi tuliskan nama-nama yang perlu didoakan di chat room, nanti akan dibacakan dan didoakan. Ya, Pendeta Sarjono bisa ya bantu ya nanti ya kalau banyak yang akan didoakan. Kalau dari saya salah satunya tolong doakan ayah saya supaya lekas sembuh ya. Baik, kita akan memulai acara kita dan tentunya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Ini sebuah lagu pujian dari salah satu grup The Shepherd ya. Oke. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by your wayside. Gracious, more gracious than gold. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Then come what may, the Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than a morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by your wayside. Gracious, more gracious than gold. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Then come what may, the Holy Spirit I will obey. I live for Jesus
Amin. Ini grup yang jauh-jauh dipertemukan dengan sebuah pelayanan ya. Bagus sekali dari The Shepherd. Kita akan buka pertemuan kita ini dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Sarjono. Belum di-unmute ya, Pendeta? Tolong. Iya. Oke, sudah. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur Sabat sore hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam program yang sangat indah, yang sudah kami tunggu-tunggu, di mana Ibu Peggy Wawor yang akan memandu kami, dan kesaksian yang akan kami dengar, dan juga dari dokter yang akan menyampaikan saat ini. Kami doakan agar semuanya lancar, dan kami rindu ya Tuhan, melalui program ini ada pelajaran yang indah yang akan kami petik, supaya kehidupan kami tidak dipenuhi oleh ketakutan. Demikian juga keluarga kami yang barangkali menderita atau sedang dalam keadaan sakit, mereka pun melalui kami yang telah mendengarkan ini akan menyampaikan kepada sahabat kami, keluarga kami, supaya mereka menghadapi sakit penyakit atau terpapar COVID-19 dengan lebih tabah, dengan lebih kuat, dengan lebih berserah kepadamu, sehingga proses pemulihan itu akan berlangsung lebih cepat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan program yang indah ini melalui Zoom atau program Zoom ini di dalam tuntunan Tuhan. Seluruh yang akan mengambil bahagian, Tuhan berkati, dan seluruh partisipan atau kami yang mengikuti program ini juga diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, mengucap syukur, dan menyerahkan seluruh atau sepanjang program ini hanya di dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Sarjono untuk doa bukanya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Stephen Monday. Ya, Stephen Monday bisa Ya, halo. bergabung. Ya, selamat hari sahabat. Iya, Tante. selamat sahabat Stephen, apa kabar? Selamat sahabat. Puji Akhirnya Tuhan sudah baik-baik. udah baik-baik ya. Iya. Udah kelihatan Iya. auranya sudah happy ya. Betul, Wah, betul. ini kan Di sini Stephen, banyak ini ya, banyak dokter-dokter dari RS. iya ini banyak Kebetulan sekarang dokter-dokter. masih pakai masker karena kita lagi acara PA juga di sini. Aha. Itu narasumbernya juga dari RSA, Dr. Larry Tumalun. Oh, oke. Dr. Lagi Larry bahas mie Tumalun. instan. Jadi kita sedang ada Nah, live mie acara PA juga. instan ini. Oke. Stephen, kan Ya, Stephen Tante. ini selama pandemi ini tetap on air melalui Hope Channel ya kan? Ya, betul. Dan bepergian ke sana kemari, tapi pastinya Stephen juga kan udah menjaga yang namanya 5M. Ya kan? Waduh, iya. Apa Ya, itu 5M? saya tahunya cuma 3, kenapa jadi 5 sekarang? Udah banyak. Ini ketinggalan ini ada 5 iya, sekarang ya. tertinggal. Jadi kita harus masker, cuci tangan, terus jaga jarak, jauhi kerumunan. Apa ya satu lagi ya dok ya? Nanti biar dokter tambahin lagi. Saya juga lupa. Padahal Ada setiap 5 minggu sekarang. dibahas. Ada 5 sekarang. Nah, gimana sih? Padahal kan sudah paling nggak yang 3 yang Stephen nggak tahu udah dijaga. Tapi Iya, ternyata betul, Tante. bisa Stephen terpapar, dan bukan hanya Stephen ya waktu itu ya, ada beberapa kru juga ya. Betul, betul. Coba ceritain, Jadi, termasuk direkturnya iya, juga ceritain. kena ya. Coba Iya, ceritain kita Stephen. kena bareng-bareng. Jadi sebenarnya kita nggak tahu Tante dan jemaat semua kita tertularnya dari mana, karena kebetulan kita beraktivitas cuma di studio dan nggak terlalu banyak. Tapi mungkin yang sempat kita berpikir bahwa di akhir tahun itu, tahun 2020, kita berturut-turut ada KKR. Kalau nggak salah dari ini ya, Om Joko ya, dari RSA dulu ya, kita RSA berturut-turut wilayah 9 di Jakarta, sampai juga bersama dengan alumni UNAI. Jadi dari bulan Oktober kita KKR terus setiap hari 7 hari seminggu. Jadi nggak berhenti kita, 7 hari seminggu berturut-turut sampai Desember. Dan rencananya KKR itu akan berakhir di tanggal 27 Desember kalau 27 Desember hari Sabat, 26 Desember hari Sabat. Nah, bisa jadi mungkin karena ada orang juga berganti-ganti datang ke studio dan kita nggak tahu waktu itu kita
kedatangan mungkin miss siapa atau gitu ya? kedatangan ya kita juga udah nggak tahu kedatangan Heeh. siapa dan kita melayani dan bisa jadi pas kita lagi down juga ininya apa sih imun Capek tubuh gitu ya? lagi capek ya Mm-mm. lagi itu terus kena. Jadi Hmm. kalau saya nggak salah itu saya kena itu saya merasakan sakit itu pas Sakitnya banget seperti apa? tanggal 25 Desember tante. Jadi Oh, karena kita kerja terus jadi tanggal 25 pun kita kita syuting. Jadi karena rencananya hmm. kita akan libur tanggal 27 Mhm. kan kita tetap bersiaran jadi kita harus menyiapkan tayangan-tayangan yang mau ditayangkan di tanggal 27 ke atas lah. Aha. Nah, tanggal 25 itu hari Jumat kita masih taping untuk acara tahun baru. Mhm. Nah, pagi itu tanggal 25 hari Jumat saya agak nggak enak badan, cuman nggak enak badan saja. Mhm. Nggak enak badan kita taping dan sampai akhirnya masuk hari Sabat Jumat malam. Nah, di situ saya udah mulai meriang, tante, demam. Pas dicoba sama teman saya Jeffrey, pas ditembak pakai alat pengukur suhu, Ukur suhu. sudah 37,5. Oh, 37,5. masih sumeng Jadi tuh ya. iya, jadi dari situ mereka udah sambil ketawa-ketawa sih teman-teman, tapi udah mulai menjauh, udah nggak mau deket-deket lagi. Udah Nah, mulai. pas pulang ke rumah, malam itu selesai pulang ke rumah, itu sudah meriang parah di kamar, sudah sangat meriang. Mungkin saya sudah tidur dan sudah kayak ngigau-ngigau gitu tidurnya. Emang udah panas tinggi. Padahal besoknya kita hari Sabat harus melayani karena orang kita kan nggak banyak. Jadi, aduh gimana ini ya besok mau melayani. Dan mungkin jam 2 itu tertidur. Tiba-tiba pagi-pagi itu demamnya tiba-tiba hilang ya Tan. Tiba-tiba hilang Oh, dan langsung kuat sepanjang hari saya bisa melayani dan nah dari situ udah nggak ada rasa apa-apa lagi sih, udah mulai fit lagi. Tapi karena saya sudah sempat kasih tahu ke teman-teman dan manajemen saya demam, akhirnya diputuskan untuk besok kita swab test. Tapi di hari Sabat itu ternyata pendeta Palar sudah swab test dan hari Sabat itu juga sudah dinyatakan positif pendeta Palar tanggal 26 hari Sabat sudah positif. Saya hari Minggunya besok baru saya swab test. swab. Seperti itu tanggal 27. Seperti itu. Jadi pas tunggu kita ambil yang satu hari yang cepat itu, tapi akhirnya jadinya 2 hari terima hasilnya dan saya dinyatakan positif waktu itu. Dinyatakan positif dan city value-nya saya juga nggak tahu sih, tapi di swab test saya city value-nya itu Rendah 10 ya? dok. Iya lumayan 10. Kalau teman-teman yang lain yang negatif mereka 20-an. Cuman saya sampai mereka wah ini paling parah katanya ini city value cuma 10. Jadi padahal saya juga nggak tahu itu buat penilaian apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu puji Tuhan waktu saya positif tante juga kan komunikasi sama saya juga itu tanya-tanya. Puji Tuhan saya nggak merasakan yang orang lain rasakan lah yang menderita atau apa, saya puji Tuhan nggak merasakan. Dan itu masih merawat diri sendiri isoman di tempat kos ya? Iya, itu beberapa hari itu masih merawat diri sendiri. Terus ada juga beberapa orang lain yang seperti Om Stefanus juga tanya gimana situasi dia masih di rumah. Terus kalau dokter Satigi juga, dokter Rudi Satigi juga tahu saya berkomunikasi dengan dokter Rudi waktu itu. Kalau masih tapi mungkin banyak orang yang berkomunikasi dengan dokter Rudi ya. Dokter Rudi kasih tahu obat-obat apa yang harus diminum, resepnya seperti apa. Itu mungkin sehari setelah saya dinyatakan positif saya berkomunikasi dengan dokter Rudi dan dokter Rudi kasih tahu semua informasinya seperti itu. Apa rasanya sendirian di tempat kos? Dalam keadaan sakit seperti itu? Pertama sih apa ya? Yang dirasakan udah bingung kan, kita nggak tahu mau ngapain. Kita pun mau beli makan online kan udah positif, kita udah nggak tahu mau berinteraksi dengan orang gimana, nggak boleh berinteraksi, mau Gojek apa semua udah kasihan harus digantung-gantung di pagar seperti itu tentu. Jadi rasa kurang nyaman ya, apalagi sendirian ya. Betul, itu penderitaannya. Terus gimana waktu itu? Jadi makanan waktu itu bagaimana? Ada yang anter atau pesen Gojek atau gimana akhirnya? Ya, akhirnya kita masih pesan-pesan Gojek dan juga
kiriman-kiriman seperti kiriman dari Tante Peggy juga masih diterima di kosan. Terima kasih banyak Tante Peggy waktu itu udah mengirim. Cuman memang awal-awal waktu di kosan itu yang saya rasakan itu seperti mungkin anak muda pada umumnya karena kita nggak terlalu takut dengan COVID juga Tante. Jadi perasaan itu ini pasti cuman sakit biasa lah. Kita kan apalagi kita masih muda, kita juga nggak ada sakit yang lain ya tetap yang aman lain. apa dengan biasa. Cuman saya sempat down juga ketika ada yang bilang bahwa pas dia tanya apa yang dirasakan, nggak ada rasa apa-apa. Jangan begitu kamu. Banyak orang yang nggak gitu-gitu tapi ternyata parah gitu di dalamnya apa semua. Wah, di saat itu saya sempat takut juga ya walaupun merasa kuat ya. Tapi di situ saya juga sempat down. Jadi dari situ langsung kepikiran, oh iya bisa tiba-tiba lewat saya ini walaupun merasa kuat gitu, bisa tiba-tiba sakit. Ya itulah yang paling buruk lah bisa terjadi. Dari situ saya mulai merubah persepsi saya, ternyata ini harus serius ya. Menghadapi, harus serius walaupun kita nggak ada sakit apa-apa, tapi kita harus serius menanggapi atau berusaha untuk mencari kesembuhan lah untuk penyakit ini. Nah, setelah itu dari rumah terus pindah ke Wisma Atlet, gimana ceritanya? Oh iya. Jadi pas itu kita udah kasihan juga dengan lingkungan tempat saya juga ngekos kan, saya juga udah kasihan. Saya belum kasih tahu ke ibu kos lagi waktu itu, karena takut heboh kan di lingkungan. Dan akhirnya saya karena udah diputuskan untuk dari kantor juga sudah memutuskan kamu nggak boleh di situ, kasihan orang-orangnya. Akhirnya saya kasih tahu ke ibu kos dan ibu kos juga yang punya kosan juga baik. Enggak yang ini mungkin kalau yang lain kan bahaya panik kalau dia ini, maksudnya dia nggak panik, justru dia kasih saya makan apa semua, dia layani saya dengan dia juga jaga diri, jadi dia baik. Dia bilang oke, langsung saya kasih tahu ke kelurahan, hubungi puskesmas dan akhirnya dibikin jadwal dan akhirnya saya ke puskesmas itu di Puskesmas Pancoran. Dari situ kita ada beberapa orang yang sama-sama pergi ke Wisma Atlet dari puskesmas itu. Jadi dari puskesmas itu yang mereferensikan untuk pergi ke Wisma Atlet ya, untuk bisa masuk ke Wisma Atlet ya. Iya betul Tante. Terus berapa lama di Wisma Atlet waktu itu? Saya 3 minggu kayaknya Tan. Wow, lama juga ya. Saya masuk ke Wisma Atlet itu tanggal 31 Desember pas. Jadi saya tahun baruan di Wisma Atlet. Saya tahun baruan di Wisma Atlet Tante. Sebelumnya kita awalnya sebelum ke Wisma Atlet kan banyak orang lah yang beredar di luar bahwa Wisma Atlet itu mengerikan. Jadi sebisanya jangan sampai ke sana lah. Saya juga seperti itu Tante, tapi pas sampai ke sana ternyata situasinya berbeda. Oh, nggak menyeramkan sekali ya. Mungkin nggak menyeramkan, justru tertolong Tante kalau di sana. Oke. Malah tertolong karena makanan sudah disiapkan, begitu ya? Betul. Jadi tertolongnya di sana itu kalau dibandingkan kita isolasi mandiri adalah yang pertama adalah itu tadi masih sudah disiapkan makanannya dan kita dalam tanda kutip bisa dibilang sudah nggak ada jaga jarak karena udah positif semua di sana. Sama semua gitu ya, jadi nggak dijaga jarak. Udah nggak ada jaga jarak. Yang menguntungkan yang nggak ada jaga jarak adalah kita bisa keluar dari tower apartemen, kita bisa olahraga bareng, bisa berjemur di matahari. Kalau di tempat kos kita cuma di kamar dan di ruangan kecil. Kalau di sini kita mungkin dari segi psikologis kita lebih tertolong kalau misalnya kita di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet. Oh, oke. Iya, betul. Nah, makanan yang dikasih di sana sehari 3 kali atau bagaimana? Iya, betul. Jadi kalau di sana kita tinggal di kamar karena itu Wisma Atlet kayak apa ya? Jadi satu kamar dibagi 2. Jadi ada kamar yang bisa ada 2 ruangan, satu kamar jadi ada ruang tamunya, ada 2 kamar. Udah kayak di hotel ya? Iya, kurang lebih seperti itu, ada ruang tamunya di kamar itu dan ada yang bisa diisi 1 orang dan isi 2 orang. Kita satu kamar itu. Jadi satu kamar bisa 3 orang Tante. Bisa ngobrol-ngobrol ya? Pagi, siang dan malam makanannya. Dan kita dipantau terus sama petugas medis di situ, dipantau terus 24 jam. Kalau ada keluhan langsung kita kasih tahu ke mereka. Jadi setiap lantai itu di setiap tower ada
Ada ada tim ruangan medisnya. khusus lah untuk kita. Ada tim medis yang Oh, bisa oh, oke. koordinasikan. Hmm. Seperti itu. Nah, selama Stephen di sana, oh berarti Mhm. ketemu juga dong dengan kru-kru Hope Channel lainnya yang masuk ke Wisma Atlet Betul. ya? Ya, Oh, jadi jadi bisa sebelumnya sudah main ya, ada bisa ngobrol dong. iya. Sebelumnya sudah ada Dian waktu itu yang masuk Heeh. lebih dahulu ke sana. Jadi kita cuma 2 orang sih kita ketemu. Terus Mm-mm. ada juga kru yang lain karena mereka apa ya? Kita juga nggak tahu pembagiannya seperti apa, tapi mereka di Wisma Atlet yang lain. Oh, oke. Heeh. Seperti Terus itu. selama di Wisma Atlet apa aja kegiatannya Stephen selain bisa berjemur, bisa olahraga, eh, Iya. apakah ada bisa bikin Jadi video juga nyanyi atau gimana? Jadi di sana ya kurang lebih seperti itu ya tante, rutinitas walaupun bisa jalan-jalan keluar tapi kita termasuk juga bosan juga jadi akhirnya ya udah lumayan 3 minggu di sana. Mm-mm. Tapi kegiatan saya karena kita juga tetap menyiarkan, kita tetap bisa remote tayangan Hope Channel, oke. Atau kalau ada meeting-meeting Hope Channel masih 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 ikut bisa ya? kita ikuti. Mm-mm. Iya masih ikuti seperti itu. Melalui Seperti itu. online ya, mengikuti semua masih online. Iya. Kenapa harus 3 minggu sementara Stephen sepertinya tidak ada gejala apa-apa? Nah itu dia saya juga kurang tahu tante karena mungkin berdasarkan city value saya di awal ya start ya karena saya start tergolong rendah ya mungkin nanti bisa dijelaskan dokter atau apa city value saya yang 10 itu padahal kalau di Wisma Atlet kalau nggak salah 20 berapa 29 ke atas atau 30 sudah bisa Bisa dianggap keluar ya? bisa keluar gitu. Mm-mm. Jadi saya melalui beberapa ini beberapa swab test. Dan hasilnya Swab negatif test apa lagi terus positif terus ya? iya positif terus itu Mm-mm. seperti itu Padahal tante. nggak selama di sana nggak ada demam, sesak napas, batuk, nggak ada. Nggak ada tante. Oh, oke. Nah, sebelum saya panggilkan, sebelum saya mohon Dokter Rudi Satigi untuk bergabung, mau nanya nih kenapa bisa begini. Stephen mau sharing Oh video? ya, iya boleh tante saya share Iya. video. Jadi video apa? Ini video apa ya? Cuplikan lah selama saya dari pas ke Wisma Atlet dari Rumah ke Wisma Atlet, ya. puskesmas dari Oh, puskesmas puskesmas. ya Oke, boleh. dan situasi di sana. Iya. Iya. Coba jadi ini sambil saya ceritakan. Ini Hmm. pertama. Ini waktu di puskesmas kita naik ambulans. Naik ambulans. Asian Games. Wow. Oh. Waduh. Gini kita pakai pengawalan gitu. Jadi kalau orang dari luar mungkin lihat ini udah emergensi semua karena setiap lampu merah kita terobos lampu merah ya. kita nggak pakai. Terobos. Ini hari itu pas masuk di tower itu belum terlalu rame kan. Tanggal 31. Nah, ini dia lama juga saya mengurus untuk bisa tinggal di sana. Iya, karena saya masuk itu jam 5 sore tanggal 31. Saya dapat kamar itu jam 11 atau setengah 12 waktu itu. Oh, lama juga ya. Karena antriannya lumayan banyak waktu itu. Dan selama antrian itu pastinya semua COVID ya. Iya. Oke, ini apa? Iya, sudah pasti COVID semua. Ini rutinitas kita kan kalau pagi dan sore. Jadi ini penderita COVID semua ini lagi duduk. Ini nggak ada yang nggak COVID selain petugas berarti kalau masuk area ini. Waduh, petugasnya jadi mesti orang-orang ini. Wow. Jadi makanya saya bilang kita nggak ada jaga jarak lagi kalau. Nggak ada jaga jarak di sini ya. Udah COVID semua lah istilahnya. Ini kalau dan ini berjemur ya? Terus, iya berjemur atau enggak ada olahraga bareng seperti ini. Saya juga kurang tahu ini olahraga apa Zumba atau apalah ini. Jadi ini semua yang ada di video ini pasti orang yang positif COVID semua. Oh ya ampun. Tapi banyak mereka ini berarti mereka adalah positif COVID yang nggak ada sesak napas ya. Ya ini yang tergolong biasa ya. Iya. Betul, karena kalau yang nggak mungkin keluar kalau yang sesak napas harus pakai alat-alatnya semua. Iya. Okay, ada di tower yang lain mereka. Nah ini swab test saya yang pertama. Berarti 9 hari setelah saya masuk berarti. Pas kita mau ke swab test ke tower ini,
Kita semua shock karena kita masuk di ruangan yang darurat, tower yang darurat kita buat tempat swab test dan Aha. ada beberapa peti yang kita lewati gitu Lewatin. di situ. Waduh. Ini ada peti-peti di Ah, sini. Aduh kita juga ngeri-ngeri ya. ngeri juga kita ngeliat. Aha. Iya, ya, seperti itu. Jadi saya lalui beberapa swab test. Hmm. Wow, itu videonya bagus sekali ya. Untuk kita semua menyaksikan. Dan Stephen ada lagu pujian ya waktu selama di Wisma Uh, Atlet. saya belum sempat bikin Tante. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalau begitu kita boleh dong undang Dr. Rudi Satigi untuk bersama-sama kita di sini. Ya, Dr. Rudi bisa bergabung. Tolong di unmute dan di spotlight bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini yang mau bertanya kepada Stephen maupun Dr. Rudi, boleh tuliskan di chat. Iya, mana Dr. Rudi ini? Belum di spotlight bareng ya? Ya, selamat sahabat. Selamat sahabat Dr. Rudi. Selamat sahabat. Jadi selamat Pak sahabat semuanya. Iya. Ini mana nih spotlightnya belum masuk nih Dr. Rudi. Oke, sebentar. Oke, nah ini udah masuk. Baik, selamat sahabat Dr. Rudi, selamat bertemu kembali. Ya, Nah, terima kasih. Dok sudah dengar dong tadi kesaksian Stephen ya? Ya, Dia sudah. Ya. Kok bisa ya Dok? Dia panasnya cuma 1 kali loh. Dan kalau saya pikir dia panas hari pertama, besoknya dia segar. Mungkin dia pikir oh cuma masuk angin aja. Dan dia bergabung dengan orang lain. Itu kan bisa menularkan, benar ya Dok ya? Ya, jadi masuk ke kriteria gejala yang ringan. Gejala yang ringan ya. Jadi ya bagus juga. Kebetulan Stephen sering kali berkomunikasi ya dengan saya gitu. Jadi ya bagus karena cuma gejala-gejala ringan saja. Ya memang pada dasarnya kalau kita melihat penyakit dari COVID-19 ini semakin rendah CT value, berarti semakin tinggi ya viral load-nya pada pasien-pasien. Tapi memang kalau pada kasus ini kalau kita melihat mestinya semakin tinggi viral load-nya itu berarti semakin berhubungan dengan gejala yang keluar ya, yang ditemukan atau yang dikeluhkan. Tetapi kalau saya perhatikan kadang-kadang juga tidak seperti itu ya. Ya mungkin seperti kasus Pak Stephen, jadi walaupun viral load-nya tinggi tetapi gejalanya ringan. Ada yang viral load-nya sudah rendah tetapi gejalanya berat. Jadi kalau kita melihat fase dari penyakit COVID ini ada fase pertama mungkin dari gejala ringan, kemudian fase kedua fase dia mengalami gejala klinik, kemudian fase ketiga dia masuk ke fase inflamasi atau yang seringkali kita dengar dengan fase ya badai sitokin itu ya. Jadi biasa kalau di fase-fase seperti itu justru viral load-nya sudah rendah, bahkan ada yang sudah negatif kalau dia masuk dalam fase itu. Tetapi kita hanya melihat, jadi kalau sekarang ya kasus-kasus yang sekarang yang masuk justru pasien dengan sesak napas, batuk, gejala pneumonia jelas, di X-ray-nya jelas, tetapi pemeriksaan apakah rapid antigen, apakah TCM, atau apakah RT-PCR itu biasa negatif sekarang. Tapi pasien datang dengan gangguan pembekuan darah yang sangat jelas gitu. Jadi ada fase-fase yang dimasukin yang membuat perbedaan ya dia punya gejalanya. Jadi kembali ke kasus ini, jadi walaupun CT value-nya
rendah, tetapi ya mungkin keadaan daya tubuhnya masih bagus, mungkin masih muda, mungkin tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Ya mungkin itu yang menyebabkan bahwa gejala yang timbul hanya ringan saja. Untuk kriteria pulang, jadi biasa kalau pasien-pasien dengan simptomatik gitu, ya jadi biasa hanya 10 hari tambah 3 hari. Jadi isolasi mandiri 10 hari, kemudian ditambah 3 hari, tidak ada gejala-gejala, maka bisa dipulangkan. Kalau di fasilitas-fasilitas yang terbatas, tidak ada pemeriksaan lagi, jadi patokannya itu saja. Mungkin ada kriteria lain yang diberlakukan kalau di Wisma Atlet, saya tidak tahu apakah pemeriksaan. Jadi ada kriteria yang berikut, yaitu satu, ada perbaikan gejala ya, gejalanya berkurang. Kemudian ada juga kriteria perbaikan laboratorium. Misalnya CT value makin lama makin naik. Makin naik. Atau ada perubahan di X-ray. Ada perubahan di X-ray, jadi dari pneumonia yang agak banyak kemudian menjadi sedikit atau bahkan tidak ada. Kalau di laboratorium mungkin diperiksa dia punya CRP ya. CRP kalau masuknya dengan kadar CRP yang tinggi, kalau dia semakin menurun dianggap perbaikan atau CT value tadi itu. Itu ya. Jadi Dok, ada beberapa kriteria oke. yang dipakai. Iya. Dok, ini Ya. sedikit motong nih. Saya masih bingung, walaupun memang dokter sudah menjelaskan tadi tentang apa yang dialami oleh Stephen ya. Karena saya maupun semua yang ada partisipan di sini mesti juga berjaga-jaga kepada orang yang sakitnya dia pikir dia cuma kayak flu aja kan. Contoh Stephen, hari pertama dia demam tinggi, besoknya dia segar. Ya. Dan dia nggak demam lagi, tapi dia akhirnya masuk ke Wisma Atlet bahkan 3 minggu tanpa gejala, tapi dia negatif positif terus, belum negatif. Nah, dibandingkan dengan ada orang yang dia sakit, dia demam, hilang rasa, tapi dalam waktu seminggu dia langsung negatif. Nah, ini nih yang harus kita belajar nih dok ya. Dokter mungkin artinya kita semua ini harus hati-hati juga sama orang yang bilang enggak, cuman kayak flu-flu biasa, panasnya cuman sehari. Ternyata dia dia punya iya, dan dia ini yang tipe kayak Stephen ini kalau dekat mungkin penularannya lebih kuat ya dok ya. Iya kan? Ya, jadi gimana tuh dok? Jadi begini, jadi kalau pasien di era pandemi sekarang ini, jadi semua pasien yang pertama kan dicurigai demam tinggi. Itulah sebabnya di setiap tempat-tempat ada pengukuran suhu badan. Kalau suhu tinggi langsung disisihkan atau diisolasi. Iya. Atau kalau sudah ada bergejala ya, gejala infeksi saluran napas. Kalau ada gejala infeksi saluran napas, pasti seseorang itu sudah bisa dicurigai ya. Dicurigai menderita itu ya. Yang menjadi masalah kan kalau tidak ada gejala-gejala, kita tidak tahu atau ada gejala sebelumnya dan kemudian tidak melakukan pemeriksaan atau sudah melakukan pemeriksaan dan positif tetapi mungkin kayak denial gitu ya, jadi ya merasa diri sehat-sehat saja gitu, dia tidak apa-apa kok. Ya memang itulah sebabnya oleh karena keadaan seperti ini, maka itulah yang membuat kita tetap harus pakai 5M itu tadi ya. Jadi masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilisasi. Iya. Jadi itulah itulah tetap yang harus kita lakukan sekarang, oleh karena mungkin semakin banyak kasus yang ada pada saat ini. Tapi kalau kita melihat statistik sekarang udah mulai penurunan ya, mungkin udah 5 ribuan, 4 ribuan ya pada
pada saat ini kalau di Indonesia, tapi masih banyak. Oleh karena vaksinasi yang sudah semakin gencar ya. Kalau tidak salah sudah sekitar 8 jutaan orang ya di Indonesia yang sudah divaksin yang pertama ya. Vaksin yang pertama, yang kedua mungkin ya sekitar 2 jutaan kalau enggak salah. Jadi sudah mulai menurun ya. Ya. Usaha untuk pencegahan itu senantiasa dilakukan secara bersamaan ya. Apakah 5M tadi, kemudian vaksinasi yang sudah dianjurkan. Jadi harus dilakukan secara bersamaan bersama-sama supaya kita tidak terkena ya. Di kami juga melakukan penelitian vaksinasi sudah sampai ke 9 batch ya kita lakukan. Jadi sekitar sudah 298 subjek yang kita vaksin. Jadi ya lumayan bisa memberikan perlindungan, kekebalan juga. Jadi semua ini kita lakukan, baik pencegahan protokol 5M atau vaksinasi, bukan cuma untuk melindungi diri kita, tetapi juga tentu melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang rentan ya, orang-orang yang gampang tertular. Jadi itulah tujuan yang dilakukan. Dok, ini ada pertanyaan. Ya, ketika acara KKR online yang kerjasama Hope Channel, berarti tadi ada Steven di situ ya, dan Rumah Sakit Advent Bandung, dan semua kru ya, yang mengoperasikan alat dari Rumah Sakit Advent Bandung selama 1 minggu lebih. Nah, dia tanya, aman nggak selama di RSAB? Waktu itu, berarti nggak ada masalah. Ya. Ternyata ya, saya rasa ya? kalau saya melihat sih orang-orang yang ya cuma secara sekilas saja, kayaknya orang yang terlibat di acara Hope Channel itu kayaknya nggak ada yang kena yang dari rumah sakit ya? Positif. Ya dari rumah sakit kayaknya nggak ada ya, kayaknya dari yang luar banyak ya. Yang kena adalah perawat. Jadi yang banyak yang kena adalah perawat yang di UGD atau perawatan. Kalau orang yang dari bagian office belakang mungkin jarang ya. Jarang yang kena ya. Jadi orang dapur itu banyak yang kena. Jadi enggak. Jadi saya rasa bisa aman bukan ya. dari situ ya, aman ya. Aman. Oke. Cuma kan kita enggak tahu ya, karena betul. kalau kita di Advent kan kita screening semua kan, kita melakukan screening secara massal seluruh karyawan. Jadi kalau orang yang sudah diketahui positif langsung diisolasi, tidak boleh mengikuti kegiatan. Jadi mungkin aman. Jadi yang terlibat di situ aman semua. Aman semua ya. Nah ini Dok, ini dari penyintas COVID nih ya. Dia tulis bahwa CT minimum 35 baru dianggap tidak menularkan ke orang lain. Nah berarti kalau ini benar, berarti kejadian Steven CT-nya cuma 10, itu mungkinnya yang menyebabkan dia belum boleh keluar karena bisa menularkan, ya Dok ya? Ya, jadi memang sih ada dua kriteria kalau kita lihat di luar ya. Jadi biasa hari ke-9 dari hari gejala pertama ya. Dari gejala hari pertama tambah hari ke-9 ataupun hari ke-10 dilakukan pemeriksaan. Jadi mereka memeriksa CT value dan kemudian melakukan pemeriksaan viral load ya di kultur. Dan biasa di hari ke-9 atau hari ke-10 itu biasa tidak tumbuh lagi walaupun viral load-nya itu masih ada, masih positif, tetapi kultur dari virusnya itu tidak tumbuh lagi. Tidak ada lagi ya. Jadi di hari ke-9, hari ke-10 itulah yang menyebabkan dibuat fase isolasi itu 10 hari ya. 10 hari. Kalau ada gejala ditambah 3 hari supaya mungkin lebih aman. Ya. Kalau CT value juga rata-rata di 34 ya. 35 itu mereka juga melakukan tes silang itu dengan pemeriksaan kultur ya, menghitung viral load, dan biasanya walaupun pada saat CT value-nya di atas 34 itu rata-rata
kultur daripada virus itu tidak tumbuh lagi di laboratorium. Jadi itulah sebabnya mungkin mereka mengatakan bahwa kalau city value 35 itu sudah aman ya. Daya tularnya sudah sangat rendah atau bahkan sudah sangat kurang atau tidak ada lagi, atau mereka bilang tinggal bangkai-bangkai dari virus saja ya, tinggal bangkainya atau tinggal fragmen dari virusnya saja. Jadi di city value seperti itu tidak perlu takut ya, walaupun kadang-kadang pasien mungkin masih masuk ke gejala yang lebih berat pada saat itu, karena hari ke-10 ke atas kalau dia masuk ke fase inflamasi pada pasien-pasien yang berat ya, oleh karena terjadi perubahan yaitu badai sitokin itu pada hari-hari seperti itu gitu. Baik, Dok, ini kita pindah ke vaksin ya Dok ya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang divaksin, mereka udah merasa percaya diri, merasa aman ya. Tetapi ada beberapa cerita bahwa mereka yang setelah divaksin, ini juga seperti cerita dari Dr. Grace pada sahabat yang lalu, setelah 2 kali vaksin, setelah itu mereka menderita gejala yang demam, dan akhirnya terdeteksi positif COVID. Gimana nih Dok? Dan saya juga mau minta ini beberapa Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini yang sudah divaksin ya, apakah ada yang memiliki gejala seperti itu setelah divaksin? Ya, gimana tuh Dok? Ya, jadi kalau kita melihat vaksinasi yang diberikan sekarang adalah berjarak 14 hari ya. 14 jadi penyuntikan pertama hari ke-0, kemudian di penyuntikan kedua 14 hari. Kalau kita melihat pembentukan antibodi setelah penyuntikan itu biasanya dimulai hari ke-7. Hari ke-7 dia mulai naik ya, dan diharapkan pada hari ke-14 itu sudah sekitar 50% lah rata-rata ya, dia naik antibodi, baru kemudian disuntik yang kedua, dan kemudian setelah 7 hari penyuntikan hari kedua atau 14 hari biasa sudah terbentuk antibodi 100%. Pada saat kita disuntik yang pertama, kita masih rentan ya. Mungkin bahkan pada saat penyuntikan kedua juga kita masih rentan. Ya, kita tidak tahu karena kita tidak melakukan pemeriksaan tes antibodi. Kecuali kita melakukan pemeriksaan tes antibodi. Ya, pemeriksaan tes antibodi kita akan mengetahui, oh, saya kadar antibodi setelah vaksinasi sekian. Tapi karena kita tidak melakukan pemeriksaan tes antibodi, ya, itulah sebabnya kita harus tetap menggunakan fase atau menggunakan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena pembentukan antibodi itu masih berproses di dalam tubuh kita. Ya, jadi seperti saya bilang, hari ke-7 kan dia baru mulai terbentuk. Jadi hari ke-7 ke hari ke-14 atau hari ke-0 sampai hari ke-7 itu kan ada fase rentan. Jadi kalau kita tidak menggunakan protokol kesehatan, kita bisa terjangkit di fase tersebut. Di fase itu ya. Di fase itu. Jadi kemudian tetap jaga kedua, juga 5M ya Dok ya? Ya. Kemudian yang kedua, sebelum pasien atau subjek itu dilakukan vaksinasi, maka ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya. Ada 16 pertanyaan yang harus diketahui, yang harus dijawab dengan jujur ya. Misalnya yang pertama, dalam 7 hari tidak ada gejala-gejala, mungkin tidak ada pusing-pusing, tidak ada pegal-pegal, tidak ada demam, atau tidak ada infeksi saluran napas. Itu harus jujur ya, harus jujur. Baru kemudian divaksin. Karena kalau ada seperti itu, kita tidak tahu kan, bisa saja sudah tertular dengan COVID-19, kemudian divaksin, kemudian penyakit itu berlanjut terus, baru kemudian ada. Jadi kalau kita menjawab dengan baik,
Iya, menjawab dengan jujur nggak ada. jujur. Karena Nggak dari adil. laporan-laporan yang ada Mhm. sampai saat ini itu belum ada kali pasien yang divaksin kemudian terkena penyakit COVID. Ya, jarang sekali. Apakah vaksinasi menggunakan virus hidup yang dimatikan atau virus hidup yang dilemahkan, itu kasus terkena COVID-19 itu sangat jarang. Apalagi kalau Sangat jarang. menggunakan cuma vaksin rekombinan saja. Jadi akan sangat jauh dari keadaan dia menderita COVID-19 oleh karena vaksinasi. Jadi belum ada yang Belum ada kasus ya. seperti itu. Ya, Dok, sekarang ini vaksin digunakan 2 ya. Yang pertama ini yang digunakan apa? Yang Sinovac sekarang yang Sinovac. pertama. Terus yang sekarang kedua ini AstraZeneca. Nah, sekarang ini apa AstraZeneca itu yang sudah mulai menggeser Sinovac atau sekarang berjalan dua-duanya? Sama-sama. Berjalan bersama-sama. Boleh memilih atau bagaimana itu, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa pilih apa aja yang Ya, dikasih. tergantung apa Kesediaan aturan ya? dari pemerintah, kan ini kan pemerintah kan yang kasih, karena sampai saat ini belum ada vaksinasi mandiri. Kalau ada vaksinasi mandiri baru kita bisa memilih. Oh, saya mau pilih ini. Tapi ini karena masih dalam fase program pemerintah, jadi mana yang dikasih itu yang digunakan. Jadi kita hanya bisa menerima, kita tidak bisa memilih. Nggak bisa Jadi milih, mungkin ya. itu. Iya, orang udah dikasih gratis, milih lagi ya, Dok ya. Iya. Baik, ini ada yang mau bertanya langsung soal vaksin, Dok. Saya boleh panggilkan ya, mungkin Ibu Debbie, silakan. Yang mau bertanya, Ibu Debbie Gasing masih mau bertanya? Masih oke, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat sahabat. Pertanyaan saya Selamat sahabat kepada Dr. Rudi. Kebetulan ini masalah vaksin. Kebetulan suami saya sudah divaksin sih ya. Nah, tinggal vaksin kedua. Ada teman saya yang menyatakan seperti ini. Saya nggak tahu benar apa ini. Ini sebenarnya bukan saya mau viralin ya. Sebenarnya saya mau bertanya. Dokter ini menyatakan bahwa kan petua kamu kan sudah kena COVID. Kenapa harus divaksin? Saya bilang, ya memang itu kali prosedurnya. Kita enggak tahu kan peraturan kesehatan. Kita enggak tahu. Dia bilang, kalau bisa jangan enggak usah lagi katanya vaksin kedua. Itu sebenarnya tubuh katanya. Ini teman saya dokter yang bilang. Itu vaksin masuk itu Debbie, itu kuman yang masuk ke dalam. Kuman itu ya mungkin dia mau pelajari kita di dalam, mau berkenalan kayak apa itu istilah dia. Sebenarnya saya agak ragu juga, sampai saya bilang sama petua kalau begitu petua saya enggak usah vaksin kedua. Dia bilang kalau saya saranin enggak usah, tapi petua saya bilang dia optimis karena optimisnya dia itu mau sehat, bukan mau apa. Jadi pertanyaan saya, Dok, itu kira-kira yang bagaimana itu ya? Apakah benar vaksin yang seperti itu yang dinyatakan benar atau bagaimana itu, Dok? Terima kasih. Bu Debbie, sebelum Dokter Rudi menjawab, mungkin saya mau tanya, itu yang bicara dokter bukan? Dokter. Oh, dokter juga. Oke, Dokter Rudi bagaimana nih? Bertanya. Kebetulan dokter itu ya yang nggak usah disebut ya. Oke. Sebutlah. Kebetulan dokter absen juga. Ya, nggak usah. Oke. Gimana nih Dokter Satigi? Ya, terima kasih. Ya mungkin kita belum memiliki pemahaman yang sama tentang vaksinasi, ya. Tapi mungkin saya rasa dokter itu juga sudah tahu karena vaksinasi itu bukan baru sekarang kan. Vaksinasi mungkin dari dokter itu masih kecil mungkin sudah divaksin, mungkin BCG lah, DPT lah, tetanus lah dan sebagai macam. Jadi mungkin ada sebagian orang yang beranut ya, memang tidak semua orang setuju dengan vaksin, tidak semua orang memiliki concern yang sama tentang vaksinasi.
Tapi kalau kita melihat dari berita-berita yang ada, dari pandemi yang telah ada, banyak sekali pandemi, apakah itu cacar ya dulu, apakah itu measles ya, apakah itu kolera, dan sebagainya, itu penyakit-penyakit yang sudah bisa dibasmi dengan vaksinasi. Memang betul vaksinasi yang digunakan itu salah satu caranya itu dengan menggunakan kuman ya, dengan virus ya. Jadi ada virus utuh yang kemudian dimatikan ya, seperti yang kita gunakan Sinovac. Ada juga virus utuh yang dilemahkan. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Supaya tidak membuat orang menjadi sakit. Karena kalau dia kena virus utuh ya jadi sakit namanya, kan bukan vaksinasi namanya membuat orang sakit. Nggak usah divaksin aja, biar aja kita terpapar aja semua dengan vaksin, dengan virus itu, kan nggak perlu divaksin. Jadi vaksin tujuannya itu kita mengambil antigen. Jadi antigen, jadi vaksin itu kan virus itu memiliki antigen yang membuat seseorang itu terjangkit ya, atau mendapat gejala oleh karena terpapar dengan virus. Nah, karena sekarang virus itu sudah mati atau sudah dilemahkan, tetapi dia masih memiliki antigen. Antigen itulah yang digunakan, yang disuntikkan ke tubuh untuk merangsang antibodi kita, karena antigen itu masih ada, tetapi dia tidak akan memberikan infeksi lagi kepada kita oleh karena kumannya sudah mati atau sudah lemah, jadi bukan kuman hidup. Nanti kuman hidup baru dia bisa menyebabkan terjadi infeksi, ya, terjadi infeksi. Apabila seseorang sudah menderita COVID, maka dia akan menjadi kebal juga, itu yang dinamakan dengan kekebalan secara alamiah, ya, kekebalan secara alamiah oleh karena sudah menderita penyakit itu ya, virus. Dari laporan-laporan yang ada, maka setelah 3 bulan yang sekarang ya, kan virus sakit COVID ini baru 1 tahun ya, baru 1 tahun berlanjut ya, baru 1 tahun berlanjut, belum 1 tahun 3 bulan lah ya, karena Desember 2019, sekarang Maret ya, udah April sekarang. Jadi baru sedikit 1 tahun 3 bulan. Jadi para ahli juga sementara mengikuti perkembangan daripada virus ini. Masih sedikit waktu ya, baru 1 tahun 3 bulan. Dan dari hasil-hasil laporan-laporannya ditemukan, rata-rata pasien yang penyintas COVID itu 3 bulan kemudian dia bisa terjangkit lagi ya, dia bisa terjangkit lagi ya, oleh karena aktivitasnya, oleh karena pekerjaannya, oleh karena tidak mengikuti protokol kesehatan ya, dia bisa terjangkit lagi, dan rata-rata 3 bulan. Itulah sebabnya diambil acuan daripada 3 bulan itu, penyintas COVID itu bisa divaksin lagi. Tetapi sekarang yang menjadi prioritas, jadi ada prioritas siapa yang harus divaksin lagi. Tentunya orang yang memiliki risiko tinggi untuk terjangkit lagi. Jadi walaupun penyintas COVID ada kekebalan tubuh, tetapi risiko tinggi. Siapa mereka risiko tinggi itu? Yaitu pekerja-pekerja kesehatan, orang-orang yang bekerja di front line gitu ya, misalnya kerja di UGD, kerja di ICU, perawat-perawat yang bekerja, tenaga-tenaga, pekerja di layanan umum ya, di layanan umum yang berhubungan dengan banyak orang, mereka lah orang-orang yang rentan, yang risiko tinggi. Jadi kepada orang-orang inilah ditujukan untuk vaksinasi walaupun mereka penyintas COVID, oleh karena mereka risiko tinggi. Jadi
mungkin tidak semua orang yang harus divaksin ya oleh karena penyintas COVID, tetapi mereka yang memiliki resiko tinggi. Jadi itu mungkin sekedar tambahan ya. Aman. Oke, terima kasih Dokter Satigi. Semoga ini boleh puas ya jawabannya kepada keluarga Gasing. Ini Dok pertanyaan terakhir dan setelah itu kita akan masuk ke acara berikut. Kalau vaksin kedua sekarang sudah 28 hari, mungkin jedanya ya. Tetapi bukan lansia. Nah, apa bedanya dengan yang 145 hari vaksin kedua? Ya, jadi kalau kita melihat dari hasil penelitian yang dilaporkan, umpama di Indonesia ya, jadi memang di fase 1 sampai 28 hari itu dia sudah ternyata memberikan kekebalan yang tinggi dan angka itu mungkin saya belum tahu pasti berapa, tetapi sangat mungkin belum ada yang menderita penyakit COVID di dalam jangka waktu fase 1 sampai 28 hari ya. Itulah sebabnya dari pemerintah merubah yang pertama hanya ditujukan kepada lansia 1 sampai 28 hari, kemudian sekarang diperluas lagi ke semuanya ya, di bawah, jadi 18 sampai 59 bisa juga divaksin dalam jangka rentang waktu 28 hari. Jadi mungkin itu yang dilakukan saat sekarang ini. Iya, dan juga kan sekarang ini seperti yang dokter katakan tadi bahwa semua belajar, semua masih riset terus ya, karena ini kan baru 1 tahun 3 bulan ya. Jadi pasti ada penemuan baru ya, jadi belum baku ya. Oke, terima kasih Dokter Satigi untuk terima kasih konsultasinya pada sore hari ini, dan kita akan panggilkan Ibu Doli Rumagit. Ya, Ibu Doli Rumagit untuk membawakan renungan tutup sabat pada saat ini. Terima kasih kembali untuk pendeta lagi ya. Saya panggil Dokter Rudi soalnya jadinya pendeta nih. Baik. Saya panggilkan Pak Ibu Evangelis Doli Rumagit untuk membawakan renungan tutup sabat. Shalom semuanya, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tentu kita telah mendengarkan keterangan yang akan mengurangi rasa takut. Pada sore hari ini, karena saya melihat rasa takut melanda dunia dengan pandemi ini. Tapi dari pertama kali saya dengar mengenai COVID-19 ini, saya diberikan assurance, karena pada waktu saya ketemu Dr. Alvin, ya jauh lama itu ya, masih tahun 2019 kali, dia terangkan kenapa diberi nama COVID-19, Doli. Dia terangkan pakai ayat. Dan saya convince bahwa sudah lebih dekat. Jadi perasaan takut itu enggak ada. Ada COVID seluruh dunia, menimpa dunia. Tapi buat saya itu, ya memang itulah akan terjadi di dunia. Sebab itu bulan Maret ceramah pendeta misa di Surabaya, COVID sudah ada. Tapi kita beberapa anggota di Shepherd Group, Ibu Peggy Iskandar juga, kita pergi ke Surabaya. Dan itu belum ada pakai masker, pakai apa. Karena saya tahu bahwa pandemi ini memang betul akan terjadi. Dan kita tidak perlu rasa takut karena kita berjalan dengan Tuhan. Itu sebab itu dikatakan, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but we have today untuk menentukan apa kita mau berjalan dengan Tuhan. Sebab itu ayat yang pertama yang saya ingin bacakan, dan Ibu Peggy akan bacakan itu dalam Yesaya 43, kalau bahasa Inggrisnya ayat 1, tapi kalau bahasa Indonesianya ayat 2. Iya. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 2, Peggy. Tadi ayat 3 itu. Ini ayat 2. Oh, kalau dibahas mungkin kitab saya ya. Kalau ayat 3, oke, saya baca ayat 3 ya. Apakah coba janganlah takut. Ayat 1 kali kalau di situ. Ya saya mungkin ayat 1. Oke. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau.
Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Itulah ayat yang saya inginkan. Kalau bahasa Inggris tak jelas sekali, sebab itu kata, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Jadi kalau waktu lalu telah berlalu, tapi besok misteri, tapi we have today. Today kita harus menentukan apa kita akan berjalan dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan, sebagaimana keterangan Dr. Alvin, oh lebih dekat Tuhan mau datang, sudah terpenuhi segala ini. Kenapa bulan 2019, COVID-19, jadi saya tidak merasa takut. Tapi akhirnya juga waktu berjalan, bulan Maret kita ke Surabaya, kita bikin acara ini masih ikut-ikut. Tapi berpengaruh juga, teman-teman semua udah, hati-hati lo Doli, begini. Ini tinggal di rumah aja. Kamu juga sudah berumur, saya sudah 73 tahun. Jadi, tapi puji Tuhan, perasaan takut itu membuat kita sakit. Saya tidak merasa takut karena saya decide untuk berjalan dengan Tuhan. You are mine, kata Tuhan. Engkau telah menembus saya. Dia tahu nama saya. Jadi saya tidak merasa takut menghadapi pandemi 19. Karena saya mau berjalan dengan Tuhan. Tapi datanglah vaksinasi. Memang Ibu Peggy suruh, bagaimana Doli waktu kamu divaksinasi? Saya juga tidak mau divaksinasi. Katanya teman dari Amerika bilang, Doli jangan. Dari Seattle, dari California telepon saya. Nggak usah Doli, kamu kan udah 73 tahun. Mau ngapain divaksin lagi? Terus saya bilang, terserah Tuhan lah, kalau waktunya datang ya saya vaksin. Tapi saya nggak mau cari-cari, saya bilang gitu. Kita ada berteman 3. Kita punya WA namanya 3 berlian. Berlian yang satu pergi ke Bandung, langsung divaksinasi. Dia tunjukin dia sudah divaksinasi di Bandung. Berlian yang satu minggu kemudian, dia sudah pergi ke gimana ya? Karena ada teman dokternya bisa. Nah saya sendiri ini mau kemana saya? Mereka semua pada ada divaksinasi. Mereka lebih muda 7 tahun dari saya. Saya 73 tahun. Tapi saya hanya berdoa. Saya nggak takut karena saya berjalan dengan Tuhan. Kalau bila tiba saatnya, bila waktunya tiba, tentu saya divaksin. Kalau nggak apa-apa juga gitu. Jadi saya nggak mau cari, saya bilang. Saya nggak mau cari-cari gitu. Tunggu-tunggu di RT, RW juga nggak ada pendaftaran. Tapi saya nggak merasa takut. Teman-teman saya itu udah divaksin, saya nggak merasa takut. I know what God wants me to do. Amin. Tapi akhirnya 1-2 minggu kemudian, sekitar 3 minggu lalu, teman saya adik tuturong, Doli, kita vaksin aja. Malas aku kalau mendaftar-daftar kemana, saya nggak mau divaksin. Ngapain kita daftar? Kalau waktunya tiba, kalau RT RW di puskesmas ini sudah ada, ya saya pergilah kalau diajak gitu. Ya sudah. Oh enggak Doli, ada teman-teman saya ITB mau di Kebayoran Baru ada. Teman-teman ITB saya ajakin saya. Oh kamu lah temannya. Aku mau masukin nama kamu. Ya terserahlah. Aku nggak ada no effort to do that. Sudah. Akhirnya Doli namamu udah dimasukin. Oh, dengan namamu juga iya. Tiba-tiba pagi-pagi udah besok mau pergi hari Kamis itu Rabu. Katanya dia, adik tuh Doli, cuma nama kamu yang ada, nama saya belum ada. Dia masukin kok nama kamu nggak ada. Ya mungkin kamu 73 tahun, saya kan baru 61 tahun katanya. Sudah. Tiba-tiba setengah jam kemudian, jadi pergi Doli jam 11 ya. Namaku udah masuk. Karena diajak begitu, I don't have any effort, dia jemput saya. Kita pergilah di Hang Jebat sana. Sampai di sana jam 11, setengah jam kemudian dipanggil, masuk, setelah 1:30 selesai. Jadi semua berjalan dengan lancar. Itu katakan Tuhan, jangan takut, waktunya akan tiba. Maka kita pasti, kalau memang mau divaksin, divaksin. Setelah divaksin, saya tetap sehat sampai saat ini. Nanti tanggal 14, vaksin yang kedua. Karena hati yang gembira, Dr. Alvin bilang, itu udah obat loh. Obat paling mujarab. Don't be afraid. Fear not, kata Tuhan. Saudaraku sekalian, dan Alkitab juga ada satu ayat. Pada waktu seorang perawan kemudian punya pacar. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya. Jangan takut hai Maria. Mungkin saya ingin bacakan ayat itu dalam Lukas 1 ayat 30. Iya, Lukas 1 ayat 30.
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria seorang perawan, punya pacar, tiba-tiba mesti hamil. Bagaimana kata dunia? Kalau coba saudara punya anak perawan, tiba-tiba mau hamil, pacarnya pun tidak tahu. Saudara baca juga dalam, saya tidak usah baca itu, Matius 1 ayat 19 dan 20. Begitu juga malaikat Tuhan katakan kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria. Itu memang resiko, malu dan segala macam. Tapi Tuhan, you are mine. Itulah keyakinan saya. Kalau kita milik Tuhan, we don't need to fear anything. Kita tidak perlu takut apa aja. Tapi saudaraku, dalam dunia ini, kita tidak perlu takut. Tapi dalam berjalan dalam dunia ini, ada aja ketakutan yang menimpa. Tapi kalau kita punya janji Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Pada waktu saya tamat di Ungklap, 50 tahun lalu ya, tahun 1971. Saya harus berdikari kerja, student labor. Dan saya tinggal di Dr. Bissell, Sekretaris Pendidikan Uni Bagian Timur. Dan saya tinggal di sampai selesai sekolah. Saya kerja, kadang-kadang translate sedikit, ketik sedikit, korektor, masak juga. Pada waktu saya tamat 1971, saya mungkin wanita pertama ambil Bible instructor ya. Untuk waktu itu tahun 1971, teman-teman saya jadi ketua Uni, Bobby Sepang, Sekretaris Uni, Pak Solon Ngajo, banyak. Tapi Tuhan punya rencana untuk indah pada saya. Dikatakan pada waktu itu guru saya atau tempat saya tinggal, Mrs. Bissell, kasih saya satu plakat ini. Satu plakat ini sudah 50 tahun lalu, I treasure it. Saya simpan itu sampai saat ini. Di mana saya pergi saya bawa. Saya tinggal dari Amerika 10 tahun, saya bawa ini. Karena kata-katanya memberikan jaminan kepada saya. Saya ingin share dengan saudara-saudara apa yang terus dalam promise God ini. God's promise, tulisannya. Dan saya percaya kita semua mengerti bahasa Inggris. God's promise. God didn't promise days without pain. Tuhan tidak pernah katakan bahwa hari-hari kita itu indah terus. Selalu ada masalah. Laughter without sorrow. Or sun without rain. But God did promise strength for the day. Comfort for the tears. And a light for the way. And all who believe in his kingdom above, his answer their faith with everlasting love. Jadi saudaraku sekalian, God's promise, dia berjanji bahwa dia akan memegang kita, walaupun kita kadang-kadang melewati kesukaran hidup, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Fear not. Ayat berikut ini saya ingin Peggy bacakan, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin sekali. Jadi jangan takut saudaraku menghadapi COVID-19. Don't be afraid, fear not. Karena Tuhan akan berjalan dengan kita. Be content. Rasa aman. Tapi ingat, contentment is not getting what you want, but being happy with what you already have. Jadi kalau kita, apa yang kita sekarang, kita being happy, maka kita merasa konten, merasa aman apabila kita berjalan dengan Tuhan. Ayat berikutnya dalam Ibrani 13, ayat 5b dan 6. Iya, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lihat itu, dia kan berusaha memberikan rasa takut. Manusia mau kita takut. Tapi Tuhan bilang dia berikan jaminan bahwa dia akan menolong kita, memegang tangan kanan kita. Jadi dalam menghadapi minggu akan berjalan ini, kita harus trust God. Do not fear. Karena kita mempunyai God provision, God presence, God promise, dan God protection. Jadi pada saat ini, sebelum saya mengakhiri, saya akan berikan cerita pendek. Feon Stewart, dia bekerja di satu universitas. Ada lake di depannya. Dia juga dibebani burden with fears and uncertainty.
Seorang wanita setengah umur, kalau hidup sendiri memang burden with fear. Rasa takut menghadapi masa depan. Uncertainty, ketidakpastian. Jadi dia datanglah duduk di satu sore, dia datang duduk di lake, di depan lake, apa namanya itu, danau. Pada waktu dia sementara duduk, dia rasanya mau blame God. What happened with my future? Dia worry about her future. Pada waktu dia sementara dia memandang ke lake itu, ke danau itu, dia lihat ada turtle. Turtle itu kura-kura ya? Ya, kura-kura. Penyu lah. Biasanya turtle itu masuk ke air, tumbuh lagi. Masuk ke air, timbul lagi sambil dia dalam air. Tapi si Feon ini, waktu dia memperhatikan, kayaknya mata dari turtle ini menghadap ke dia. Memandang. Lama dia menghadap. Rasa takut juga si Feon itu. Kok dia kayak nak pergi meneruskan perjalanan. Dia mandang terus. Feon memperhatikan. Kok ada dua kepala? Lebih takut lagi nih si Feon. Kok dua kepalanya? Tapi pada waktu dia lebih perhatikan. Rupanya turtle ini ada dua saling gendong-gendongan, dukung-dukungan mereka. Lama mereka memandang, kemudian mereka meneruskan perjalanan. Kemudian Feon berpikir, Tuhan memberikan ini gambar di depan saya. Bahwa mereka berdua bisa dengan tenang berjalan, saling membantu satu dengan yang lain. Feon teringat akan ayat yang terakhir, ayat kedua terakhir ini. 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Bentar. Oke. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi itu jadi Tuhan sampai masa tua kita, masa putih rambut kita seperti saya kadang-kadang tinggal chat-chat bahwa Tuhan akan menggendong kita, menolong kita sampai Tuhan datang. Sebab itu Rasul Paulus berikan 3 formula, nggak usah dibaca ayatnya udah terlalu lama ini, Peggy. Apa masih bisa, masih ada waktu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 itu ayat yang terakhir. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Itulah 3 formula yang diberikan Rasul Paulus pada umat-umatnya. Don't need to be fear not. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Menjalani minggu yang akan berjalan mulai besok. Kita akan berjalan dengan Tuhan. Don't need to be afraid karena Tuhan akan membawa kita, menggendong kita sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, sampai Tuhan datang. Kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga tanpa COVID-19 lagi. Amin. 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 Terima kasih. Baik, Evangelis Doli Romagit boleh mendoakan nama-nama yang ada di chat. Karena ini tidak terlalu banyak nama-namanya. Oke. Ya, ini ada beberapa nama di chat. Ada dari Ibu Anggita Dinar, didoakan. Ibu An Aseptian yang saat ini sedang dirawat di ICU, terpapar COVID. Kemudian Bapak Samuel Sihombing, melakukan pemeriksaan jantung. Clara dan Anggita sementara isolasi mandiri. Kemudian doakan juga nakes ya, tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Doakan papi saya supaya lekas sembuh, Bapak Hariwowor. Dan doakan di sini Pak Joko yang rajin untuk acara-acara motivasi. Kemudian Dokter Satigi dan Direktur Rumah Sakit Advent, Dr. Alvin, dan semua dokter jajarannya. Juga kita semua yang ada dalam Zoom meeting ini. Kalau terlalu panjang, Pendeta Sarjono boleh bantu berdoa juga. Gimana Ibu Doli? Oke. Mungkin saya berdoa, kalau mungkin ada yang nama saya lupa, Pendeta Sarjono akan bantu berdoa. Ya. Mungkin orangnya saya berdoa duluan. Ya, jadi Ibu Evangelis Doli berdoa lebih dulu, kemudian ditutup oleh Bapak Pendeta Sarjono, ya. Pak Pendeta Sarjono, siap? Tolong di spotlight bersama-sama. Oke, siap. Iya.
Oke, kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang penuh kasih, pada mengakhiri hari Sabat Tuhan yang suci ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu begitu limpah kepada anak-anak Tuhan pada saat ini. Engkau menyertai kami sampai saat ini. Engkau menggendong kami dari hari ke hari. Dan Engkau memuaskan hati kami, menolong kami untuk tetap teguh iman kami hanya kepadamu saja. Ketakutan menimpa dunia ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Karena kami adalah milik Tuhan. Engkau mengetahui setiap nama kami, setiap helai rambut kami ya Tuhan. Sebab itu pada saat ini, masuk minggu pekerjaan kami hanya mau menyerahkan segala rencana hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup bagimu ya Tuhan, menjadi saluran terang, saluran kasih dimanapun kami berada. Dan itu hanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami bersama roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kami. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami khusus mendoakan acara ini, terutama Ibu Peggy Wawor yang telah memberikan waktunya, tenaganya untuk bekerja bagi Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala kehidupannya, menyerahkan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan berkati dia dengan keluarga dan anak-anaknya. Pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk terutama untuk Bapak Peggy, Bapak Hari Wawor yang lagi sakit. Kami percaya Tuhan akan menjamah dia, memberikan kepulihan yang dari surga. Kami berdoa juga untuk Ibu Ana, Bapak Samuel Sihombing, Ibu Clara dan Anggita. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, jamahan yang penuh mujizat kesembuhan bisa memberikan kepulihan kepada saudara kami ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau mencintai mereka ya Tuhan. Mau mereka hidup sehat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bantu mereka ya Tuhan. Berikan iman teguh untuk mereka tetap berharap hanya kepadamu saja. Bapa di surga, Engkau akan berkati juga akan Bapak Joko yang selalu memberikan dorongan juga untuk acara ini. Kami doakan Dokter Satigi, Dokter Alvin, dan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan berkati lembaga Tuhan Rumah Sakit Advent Bandung yang telah menjadi mercusuar yang begitu indah di Jawa Barat sana. Bapak di surga, terutama kami doakan khusus untuk Dokter Alvin sebagai direktur daripada Rumah Sakit Advent Bandung. Berikan dia akal budi, kesehatan yang dari surga, supaya segala sesuatu yang dia buat membawa kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak karena Engkau peduli kepada masing-masing kami. Engkau berjanji untuk berjalan dengan kami dari hari ke hari, supaya kami bisa menyediakan hidup kami, bertemu dengan Tuhan yang tidak lama lagi akan datang, menjemput kami masuk dalam kerajaan-Mu. Biarlah doa Pendeta Serjono akan meneruskan doa hamba-Mu. Bapak melanjutkan doa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Ibu Doli Rumagit. Saat ini hamba-Mu mendoakan hamba Tuhan ini Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Di usia seperti ini masih tetap semangat. Ini boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami untuk tetap setia melayani Tuhan dan berkati hamba-Mu ini dengan berkat kesehatan, dengan berkat kekuatan untuk tetap bisa menyampaikan firman-Mu, menguatkan umat-umat Tuhan, mempersiapkan mereka untuk semakin siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan tetap bisa membagikan akan firman Tuhan kepada sesama manusia yang juga mempersiapkan mereka untuk siap menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Pendeta Leri Rondonuwu yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Advent. Kami doakan hamba-Mu ini biarlah melalui pengobatan yang terbaik yang diberikan oleh para dokter. Melalui kasih sayang dari keluarga, doa-doa dari umat-umat Tuhan dari berbagai tempat. Kami satukan doa kami juga pada sore hari ini mendoakan hamba Tuhan ini. Biarlah Engkau karuniakan kepada hamba-Mu ini berkat kepulihan kesehatan. Kuatkan hamba-Mu dan berkati para dokter, para perawat yang melayani langsung kepada mereka, pada hamba-Mu ini. Tolonglah para dokter, para perawat, agar atas petunjuk-Mu memberikan pelayanan perawatan yang terbaik, obat yang terbaik, nasihat yang terbaik,
dan semuanya akan menjadi berkat yang terindah bagi hamba-Mu Pendeta Larry Rondonuwu ini Tuhan. Berkati juga keluarga hamba-Mu ini, dimanapun mereka berada, biarlah kasih sayang Tuhan selalu limpahkan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa untuk hamba Tuhan, Ibu Peggy Wawor, yang selalu memandu acara ini dari sabat ke sabat. Berkat-Mu menyertai hamba-Mu ini, menyertai Bapak Ferdinand, suami yang terkasih, memberkati anak-anak semua. Doa kami Tuhan, hamba-Mu ini tetap Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menolong kami semua untuk juga semakin sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan kami semakin siap menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih untuk program yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berjalannya program ini dari awal hingga akhir, dan kami menyerahkan semuanya ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Ibu Doli untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita supaya jangan takut ya. Terima kasih juga Pendeta Sarjono untuk doa tutupnya. Sudah mendoakan kami semua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Stephen Mande yang telah memberikan kesaksian. Stephen, terima kasih, juga videonya bagus. Dan untuk melengkapi ucapan terima kasih, kita akan mendengarkan kata bahagia yang datangnya dari Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, ya, Dr. Alvin Rantung. Silakan, Dok. Belum di-unmute, Dok? Ya. Baik, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Senang sekali kita boleh bersama-sama di dalam hari Sabat yang kudus dan memasuki minggu pekerjaan ini. Di mana Sabat ini juga kita adalah Sabat doa dan puasa bagi kami di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan ternyata tampak semangat bagi kita. Terima kasih kepada Ibu Peggy yang selalu menjadi pemandu kita dari waktu ke waktu, dari tahun yang lalu. Puji Tuhan, kiranya terus berlanjut dan kesehatan selalu menjadi bagian Papa dan seluruh keluarga ya. Bagi Saudara Stephen Mande, puji Tuhan. Dan juga bagi Tante Doli, terima kasih Tan. So boleh sama terus memberikan kita pengalaman kekuatan baru melalui puji-pujian tadi dan juga melalui firman ya. Pendeta Sarjono yang juga membawakan doa. Dan kita semuanya sudah hadir pada saat ini. Puji Tuhan, karena kehadiran saudara-saudara memberikan berkat bagi kita satu dengan yang lain. Menyatakan bahwa kita umat-umat Tuhan yang siap untuk menantikan Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk apresiasinya bagi semua. Dan pada akhirnya acara ini sudah selesai. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan di waktu yang sama jam 5 sore di hari Jumat. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian lagi dan juga motivasi bagi kita semua untuk hidup sehat bersama Dr. Satigi tetap ya. Dan diharapkan untuk mengajak banyak orang dan juga menuliskan nama-nama bagi mereka yang perlu didoakan ya. Dan sekarang boleh buka unmute semua speaker, boleh mengucapkan selamat minggu bekerja, salam sehat bagi kita semua. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Peggy, Dokter Joyce, Ibu Lina semuanya. Terima kasih Steven. Dan Bapak Sarjono. Sinta. Terima kasih.